Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kurama wal a'izza ma'al fudala, kepada para habaib, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al mukarram al habib Husain Bahasim atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa hafidhahullahu hifdhan taman wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para guru-guru yang mulia, yang terhormat Pak Guru Husin, Bapak Guru Sofyan, dan guru-guru yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang saya muliakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, alangkah bahagianya khususnya bagi saya sendiri bisa berdampingan satu majelis dengan Habib Husain. Alhamdulillah. Semoga kita semua tidak hanya di sini tapi bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah mendengarkan cerita dari sahabat saya, jika leluhur kita pernah dekat dengan habaib, insya Allah kita pun juga dekat dengan habaib. Terus saya telusuri cerita oleh bapak saya, bahkan nenek saya bercerita dulu bahwa bapaknya nenek saya itu sangat dekat dengan Al-Maghfurlah Sayyid Hamzah Syato. Sayyid Hamzah itu cucunya Sayyid Bagri Sato, pengarang kitab I'anatut Talibin yang makomna di Jawa. Sayyid Hamzah itu dari rumah saya 5 km. Kalau ada waktu nanti ke sana saya antar ke Jawa. Dan alhamdulillah, dimanapun, meskipun saya di Jawa Timur, di Jakarta, sampai di seberang lautan di sini, bisa bertemu dengan habaib, ini suatu nikmat dari Allah, dan mudah-mudahan nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Hasan Basri berkata, man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballaha azza wajal. Barang siapa yang cinta kepada satu orang solih, maka seakan-akan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ini cinta pada orang solih satu saja, maka seakan-akan kita cinta pada Allah, zat yang mengangkat derajatnya, zat yang memuliakan hamba tersebut di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan ini kita jaga dan kita tularkan kepada anak cucu kita. Semoga generasi kita juga mempunyai rasa cinta kepada waliullah, kepada para habaib, bahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kitab Al-Qittas oleh Al-Imam Hasan bin Ali Al-Attas disebutkan bahwasanya ada seorang wali min auliya. Seorang wali min auliya illah pernah bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut seorang wali berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadisni hadisan malam tuhadis bihi ahad." Ya Rasulullah, aku ingin minta hadis yang langsung dari panjenengan, enggak melalui Imam Bukhari, enggak melalui Imam Muslim, enggak melalui siapapun. Di dalam mimpi tersebut seorang wali tadi langsung ingin minta hadis langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata, "Ya udah, kalau gitu kamu akan saya kasih 3 hal, 3 faedah. Yang pertama, lam yazal rajul bitasbihihi yu'ayyidu indallahi minal musabbihin. Barang siapa di antara kalian yang apabila membawa tasbih, membawa alat tasbih itu, maka seakan-akan dihitung orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi Pak, kalau di antara kita kalau membawa alat tasbih, membawa saja enggak digunakan apa-apa, itu seakan-akan kita dihitung orang yang bertasbih, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa ditakwil oleh ulama? Orang itu kalau nganggur, kalau yang dibawa itu tasbih, mau enggak mau ya tasbihan, pasti tasbih itu digunakan. Kecuali kalau yang dibawa HP, kalau nganggur ya pasti welcome to Mobile Legend. Kalau enggak gitu ya Facebookan, gunjing orang yang enggak. Lah, tapi kalau kita nonton kalau yang dibawa itu remote ya istiqomah nonton TV. Akan tetapi kalau kita membawa tasbih, maka mau enggak mau pakai tasbih. Kalau kita sudah memakai tasbih, insya Allah hati kita akan bergerak, digerakkan oleh Allah untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah, membaca sholawat, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca tasbih dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lam yazal raihatal bunni fi fami ahadikum tastaghfir lahul malaikah. Hadis yang kedua kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, barang siapa yang apabila mulutnya berbau kopi, istighfar malaikat gak akan berhenti. Ini lebih bingung lagi, apa hubungannya kopi dengan istighfar? Lalu ditakwil oleh ulama, mulai zaman dahulu kalau ada majelis tahlil, majelis sholawat, itu pasti ada kopinya. Ada apa enggak? Kalau enggak minum kopi berarti belum tahu hadis ini. Kalau ada majelis zikir, majelis sholawat kok enggak mau minum kopi, berarti belum tahu hadis ini. Artinya apa? Inilah fadilah majelis zikir. Selama kita masih berbau kopi, artinya apa? Artinya kita semua bekas hadir majelis tahlil, hadir majelis zikir. Selama baunya itu masih ada, maka malaikat senantiasa mendoakan kita. Bahkan di era Al-Imam Abdul Hasan Asyadili itu ada ulama yang berkata, man mata fi batnihi asalun qahwa lam yas'alhul malaikah. Barang siapa yang mati kok perutnya masih ada sisa kopi, nggak akan ditanya malaikat. Itu dulu, tapi sekarang wallahu a'lam. Soalnya apa? Yang ngopi bukan ahli dzikir, majelis dadu juga ngopi, majelis keplek juga ngopi. Naudzubillah min. Insya Allah kalau kita seperti ini, habis ini minum kopi, selama baunya masih ada, maka istighfar malaikat selalu menaungi kita semua. Dan semua yang ada di bekas majelis tersebut, termasuk minyak wangi, selama baunya masih ada, Masya Allah, senantiasa malaikat akan mendoakan kita. Akan tetapi keluar majelis jangan langsung menggunjing orang, apalagi gunjing yang ceramah. Itu kok kayaknya papan yang bawa gerobak, nah itu jangan. Kok pernah lihat sore bawa gerobak itu kan? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, udah gak usah dibahas.
Yang ketiga, kata Nabi Muhammad dalam mimpi tersebut, wukufuka baina waliyyin min awliyaillah khairun min an ta'budallaha fi zawayal ardi hatta tataqatta'a irban. Duduknya engkau, berkumpulnya engkau dengan para wali, dengan para orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, maka itu lebih utama daripada engkau ibadah di atas bumi sampai tulangmu terpotong-potong, maka lebih utama berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, maka seakan-akan kita kumpul seperti ini termasuk melaksanakan ibadah yang cukup besar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ayo marilah kita kenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa mengidolakan beliau? Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa cinta dan mengamalkan sunnah beliau? Maka pernah saya katakan waktu beberapa hari yang lalu di seberang sana, bila malaikat pernah berkata, apa heran kalau ada umat Nabi Muhammad sampai celaka masuk neraka. Mestinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu sangat bangga. Maka kalau kita berbicara dengan Rasulullah, membicarakan Rasulullah itu, kita akan membicarakan dua hal. Yang pertama yaitu zatnya Nabi Muhammad, dan yang kedua kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada yang mengatakan, apabila ada seorang pujangga yang diberi umur sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang diberi tugas hanya menulis kemuliaan Nabi Muhammad, nggak akan sampai bisa tuntas untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad. Bisakah kita mengungkapnya? Akan tetapi walau bi asri mi'syarin, walaupun 1/100 akan kita sampaikan. Tujuannya apa? Taswiqun lis-sami'in, agar si pendengar itu merasa rindu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan membicarakan Rasulullah seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Busiri dalam burdahnya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idamin. Yang kedua didahulukan, yaitu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya adalah awal makhluk Allah. Maka sahabat Jabir bin Zumrah ketika bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qablal asya. Ya Rasulullah, apa yang diciptakan oleh Allah sebelum semua ini diciptakan? Rasulullah menjawab, qala huwa nuru nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurin, yaitu nurnya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu hari malaikat Jibril itu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jibril, kamu umur panjenengan itu berapa? Kemudian malaikat Jibril menjawab, maaf Rasulullah, saya lupa, saking tuanya sampai lupa. Cuma yang saya ingat ketika sebelum diciptakan segala hal, di ufuk itu saya pernah melihat ada cahaya yang indah, dan cahaya itu muncul setiap 70.000 tahun sekali. Dan alhamdulillah saya sudah bisa melihat 70.000 kali. Yang bawa kalkulator tolong dihitung umurnya Jibril. 70.000 kali 70.000 itu berapa? Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika di surga ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, man huwa Muhammad? Kemudian Allah menjawab, laulahuma lamma khalaqtuka ya Adam, wala khalaqtul jannata walan nar, wala khalaqtul arsya kursiya wal arsya. Wahai Adam, kamu tahu enggak, itu adalah makhluk, kalau bukan karenanya aku enggak akan ciptaan engkau wahai Adam. Kalau bukan karenanya aku enggak akan menciptakan surga maupun neraka.
kalau bukan karenanya aku nggak akan ciptakan kursi dan ars. Itu karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan suatu ketika para sahabat Nabi ketika berbincang-bincang dengan satu sama lainnya itu mengatakan, hei, kau tak tahukah engkau Nabiullah Adam, Nabi yang diciptakan oleh Allah langsung tanpa melalui manusia. Yang kedua mengatakan, tak tahukah engkau Nabi Musa Kalimullah, seorang Nabi yang pernah berbincang-bincang dengan Allah karena disebut Kalimullah. Tak tahukah engkau Nabiullah Ibrahim yang disebut Khalilullah, memang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan mereka, betul Adam Allah ciptakan langsung, betul Musa Kalimullah, betul Ibrahim Khalilullah, wa ana habibullah li wala fakhr. Tapi ketahuilah bahwa aku sang kekasih Allah. Dan besok hari kiamat semua nabi yang kau agungkan di bawah benderaku, mulai Adam wa man dunahu, semua nabi sampai Nabi Isa itu mereka bernaung di bawah benderaku. Artinya bernaung di bawah benderanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih lanjut apa? Lanjut ya? Rasa udah lama kayak ada hampir 1,5 jam. Ini yang ke apa? Yang kedua kita membicarakan tentang zatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi postur tubuh beliau, wajah beliau, bau badan beliau itu masya Allah semuanya nggak ada kekurangan baik. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak terlalu tinggi juga nggak pendek. Ketika berjalan dengan Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, Sayyidina Abbas itu saking tingginya, apabila beliau naik unta itu kakinya sampai nyampe tanah. Beda dengan kalian, kalau orang sampai naik Megapro ada kakinya jinjit. Kalau Sayyidina Abbas niku masya Allah saking tingginya kalau naik unta kakinya nyampe tanah. Nah itu kalau berjalan dengan Rasulullah ya nggak berbeda jauh. Bahkan dengan sahabat yang pendek juga nggak berbeda jauh. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membicarakan wajah beliau, suatu hari ketika Sayyidah Aisyah di malam hari menjahit pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu jarumnya jatuh ke tanah. Maka saat itu nggak ada lampu Pak, genset nggak ada, diesel nggak ada, lampunya ya lampu biasa. Maka seakan-akan ketika Rasulullah masuk ke rumah itu saking bersinarnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan Sayyidah Aisyah itu menemukan jarum tersebut dengan pancaran wajah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai berkata, adwa wajhak ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, wahai Aisyah, fawailun malam yaroni yaumal qiyamah, sungguh celaka bagi orang yang tidak bisa memandangku di hari kiamat. Faman lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang-orang yang tidak bisa memandangmu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang apabila disebutkan namaku mereka tidak bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah itulah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bau badan beliau wanginya lebih harum daripada misik. Maka Ummu Sulaim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang itu ditadai keringat beliau dan mengatakan bahwa keringat tersebut digunakan sebagai minyak wangi karena nggak ada minyak wangi sebaik keringat Rasulullah, itu kata Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah berkata, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kemudian Ummu Sulaim berkata, arju barokatahu li sibyanina, aku mengharapkan keberkahan untuk anak-anakku ya Rasulullah. Asobti ya Ummu Sulaim, benar apa yang kau lakukan dan ini dalilnya barokah.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan barokah itu enggak ada dalilnya, berarti ngopinya kurang jauh. Itu aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak beliau Masya Allah, akhlak beliau itu Masya Allah. Satu hari ketika ada budak, budak itu ya budak amat, waktu berjalan di pasar dia itu seakan-akan kerasa kesusahan, didekati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai budak, kamu ini kenapa? Aku ini kehilangan duit. Dia itu nggak tahu kalau Rasulullah, aku kehilangan duit. Berapa uangmu? 2 dinar. Maka saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sakunya itu pas membawa duit hanya 2 dinar. Ya udah, ini buat kamu belanja. Dan setelah itu, setelah belanja, dia itu bingung lagi. Kamu ini kenapa? Tadi gara-gara kehilangan uang, tapi sekarang saya takut dimarahin oleh tuan saya karena telat. Di mana rumahnya? Di luar kota Madinah. Ya udah, nanti aku antarkan. Ya Allah, demi budak yang nilainya nggak ada, begitu mulianya Rasulullah menolong seorang budak dan diantarkan sampai ke rumahnya. Ketika sampai dari jauh, tuannya melihat, subhanallah, ada Rasulullah datang. Maka saat itu pintunya ditutup. Lalu Rasulullah mengatakan assalamualaikum di depan rumahnya. Nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, kedua nggak ada yang jawab. Ketiga, assalamualaikum, baru waalaikumsalam ya Rasulullah. Lalu dibukakan pintu, dipersilakan masuk. Sehingga saking gembira, ya Rasulullah, hari ini engkau hari raya buat kami, sehingga engkau datang ke rumah kami ya Rasulullah. Mau engkau perminta beli untuk menyembelihkan kambing, akan kusembelihkan ya Rasulullah. Mau minta apapun akan kuberikan ya Rasulullah. Kemudian senyum Rasulullah sambil berkata, apakah kamu senang dengan kedatanganku? Bukan cuma senang, gembira kami ya Rasulullah. Aku hanya minta satu, tolong budakmu jangan dimarahi. Jadi hanya karena budakku ini ya Rasulullah, iya, aku hanya meminta maaf, mintakan maaf kepada budakmu ini. Sehingga orang tersebut sampai menangis, ya Rasulullah, saksikan bahwa budak ini saat ini juga aku merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu langsung memberikan syafaat kepada budak. Kemudian sebelum Rasulullah pamit bertanya, kenapa salam tadi enggak kamu jawab? Ya Rasulullah, saya sengaja. Yang pertama saya dengar assalamualaikum, saya jawab pelan-pelan waalaikumsalam. Sampai ketiga, ini nanti kalau Guru Husin ke rumah kalian, salamnya jangan dijawab dulu, sampai 1000 kali baru dijawab. Jadi baru waalaikumsalam, karena kami mengharapkan doa salam panjenengan agar enggak cuma 1 kali tapi bisa 3 kali. Nah itu makanya kalau jangan kalau salam dijawab 1 kali, jangan langsung 3 kali minimal ya. Kalau 10 kali baru waalaikumsalam guru. Nah itu enggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, termasuk salah satu kuncinya kita masuk surga. Itu saya pernah mendengar dari ulama besar Al-Habib Naufal dari Solo. Juga Habib Jamal bin Tohaba Akil, juga Habib Hasyim Al-Jufri, guru saya. Itu pernah mengatakan dan intinya sama. Kalau antum pengen masuk surga, perbanyaklah baca sholawat. Sehingga dulu ulama besar bernama Rabi'ah Al-Adawiyah itu kalau membaca sholawat itu 1 hari 1 malam minimal 50.000 kali. Al-Habib Ali Al-Habsi, penulis kitab Simtud Duror, itu kalau membaca sholawat 25.000 kali sebelum tidur. Ditambah ya Allah 25.000 kali, ditambah la ilaha illallah 25.000 kali. Kalau ada waktu silakan dicoba kapan-kapan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hari seorang ibu-ibu nangis datang ke rumah kiai, menangis gak berhenti-hentinya menangis. Kenapa Bu sampean kok menangis? Apa suamimu kawin lagi? Nangis lagi. Sehingga saat itu baru berhenti, dia berkata,
Wahai Syekh, selama seminggu ini saya nggak mimpi Rasulullah. Gurunya kaget. Selama seminggu nggak bermimpi ketemu Rasulullah. Sebelum itu saya tiap malam bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ibu, apa amalanmu? Aku ngamalanku gak banyak. Sebelum tidur saya mengamalkan sholawat 5.000 kali sebelum tidur. Dan insya Allah kalau kita mau mengamalkan sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad 5.000 kali sebelum tidur, insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amin Allahumma amin. Alhamdulillah, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sampai yaumil qiyamah untuk mendirikan majelis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila ada kekhilafan atau kurang atau apa saja yang kurang berkenan di hati para hadirin semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wafaqunallahu wa iyyakum ila thoriqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.